Tadi aku nemu video lucu di HP nih. Nih, lihat nih. Aduh, ini orang bener-bener apes banget. Wah, aku harus save nih videonya. Ngomong-ngomong, nanti kita lanjut ke tempat biasa ya. Seru nih kalau bisa nongkrong lebih lama. Iya dong, tapi kayaknya ada syarat nih. Dava yang traktir lagi kan? Tenang aja guys, selama aku ada, kalian pasti aman. Apa sih yang enggak buat kalian? Dava selalu menjadi pusat perhatian dalam kelompoknya. Tapi di balik kemurahan hatinya, ada orang tua yang lelah bekerja keras memenuhi tuntutannya. Aku gak ngerti lagi sama si Dava. Sampai kapan dia mau begini terus? Tiap hari cuma nongkrong, gak ada usaha cari kerja. Aku juga bingung, Pak. Tapi dia anak kita. Aku nggak tega kalau harus keras sama dia. Bu, ini bukan soal tega atau enggak. Ini soal tanggung jawab. Kalau terus-terusan begini, kita yang bakal hancur. Aku kerja banting tulang buat apa coba? Lihat dia sekarang, cuma tahu minta uang buat traktir temennya. Aku ngerti, Pak. Tapi aku takut dia marah atau merasa kita nggak sayang sama dia. Kamu itu jangan selalu memanjakan dia. Jadinya kayak gini kan, dia jadi seenaknya. Pak Agus dan Bu Wati hanya bisa berharap anak mereka suatu hari akan sadar. Tapi malam ini harapan itu terasa seperti angan-angan yang jauh. Dava, kamu baru pulang. Udah malam banget, Nak. Besok nggak capek? Iya Bu, tadi seru banget nongkrong sama teman-teman. Ngomong-ngomong, aku butuh uang buat besok. Uang lagi? Bukannya kemarin kamu juga minta uang? Udah habis emangnya? Iyalah Bu, kan aku pakai buat traktir teman-teman. Mereka tuh baik banget sama aku. Lagian aku kan anak ibu, masa nolak sih Bu? Dava, kamu kira uang itu gampang dicari? Aku sama ibumu kerja dari pagi sampai malam buat biayain kamu, bukan buat traktir teman-teman kamu. Pak, aku cuma minta uang, bukan minta ceramah. Lagian aku gak minta tiap hari kan? Dava, ini udah kelewatan. Kamu itu udah dewasa, tapi kelakuan kamu masih kayak anak kecil. Mulai sekarang gak ada lagi uang buat hal gak penting. Pak, jangan gitu. Dava cuma minta uang. Mungkin dia lagi butuh buat sesuatu. Bu, kamu tuh terlalu lembek sama dia. Kalau terus dimanjain, kapan dia mau sadar? Bu Wati selalu luluh saat melihat wajah anaknya. Tapi Pak Agus tahu tanpa sikap tegas anak mereka tak akan pernah berubah. Bu, aku mau berangkat nongkrong ya. Mana uangnya Bu? Nih Dava, 100.000. Kalau habis minta lagi ya. Aku nggak ngerti sama kamu, Bu. Sampai kapan kamu mau terus manjain Dava? Ini bukan kasih sayang. Kamu malah bikin dia makin gak bertanggung jawab. Aku cuma gak mau dia merasa gak punya tempat, Pak. Kalau kita terlalu keras, gimana kalau dia pergi dari rumah? Aku gak sanggup kalau harus kehilangan dia. Kalau begini terus, kita yang bakal hancur. Hidup ini gak gampang. Bu, aku kerja banting tulang, kamu juga. Tapi Dava, dia cuma minta uang, traktir temen, nongkrong, dan gak mikirin masa depan. Dia anak kita, Pak. Aku cuma gak mau dia benci sama kita. Kalau dia pergi, aku gak tahu harus gimana. Aku ngerti kamu sayang sama dia, Bu. Tapi ini buat kebaikannya. Dia harus belajar tanggung jawab. Kalau kita terus nurutin dia, gak akan pernah ngerti dia susahnya hidup. Konflik ini adalah gambaran cinta yang saling bertentangan. Pak Agus ingin anaknya belajar dari kerasnya hidup, sementara Bu Wati takut kehilangan kasih sayang anaknya. Hai, aku mau tos buat Dava, orang paling royal di sini. Hahaha. Iya Dava, aku penasaran deh. Kamu tuh nggak pernah kehabisan duit. Dari mana sih semua itu? Serius, kasih tahu dong. Ya aku kan punya orang tua yang baik banget. Mau apa-apa tinggal bilang aja. Mereka pasti kasih. Wah, hidup kamu enak banget Dava. Aku mah kalau minta uang ke ortu aja harus cari alasan dulu. Kadang harus pura-pura mau beli buku atau buat tugas sekolah. Makanya belajar dari aku. Aku tuh tahu gimana caranya ngadepin mereka. Ya kalau ortu ngomel tinggal bilang aku butuh. Beres kan? Lagian mereka sayang sama aku. Masa nolak anak sendiri? Hahaha, kamu pinter banget Dava. Pinter ngebodohin orang tua. Hahaha.
Malam itu penuh dengan gelak tawa, tapi tawa mereka hanyalah kebahagiaan sementara. Tak ada yang sadar bahwa gaya hidup ini perlahan menghancurkan bukan hanya Dava, tetapi juga keluarganya. Nok, kamu nggak apa-apa. Udah malam begini, kok masih di luar sendirian? Hehehe, aku nggak apa-apa pak, cuma mau pulang aja. Baru selesai kumpul nih sama teman-teman. Kamu bawa minuman, Nak. Kamu nggak malu sama orang tua kamu pulang dalam keadaan begini? Orang tua, mereka mah udah tidur pak. Lagi pula ini kan hidup aku. Mau gimana pun mereka nggak bakal tahu. Nak, ikut saya ke rumah sebentar. Kita bicara. Oke deh pak. Minum dulu, Nak. Kamu kelihatan lelah. Nak, saya ini udah tua, tapi saya pernah muda seperti kamu. Saya tahu rasanya punya kebebasan, merasa bisa melakukan apa saja. Tapi saya juga tahu itu nggak akan bertahan lama. Hidup itu nggak cuma soal senang-senang. Senang-senang kan nggak salah pak. Lagi pula saya masih muda. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Gak salah, Nak. Tapi coba kamu pikir, senang-senang kamu ini bikin siapa yang menderita? Kamu tahu nggak kalau kebahagiaanmu datang dari menyakiti orang lain? Itu bukan kebahagiaan, itu egois. Saya nggak pernah minta mereka kerja keras buat saya pak. Mereka aja yang terlalu peduli. Saya kan nggak minta apa-apa yang susah. Dan mereka nggak pernah minta kamu jadi beban, Nak. Tapi mereka tetap melakukannya. Kamu tahu kenapa? Karena mereka sayang sama kamu. Sayang yang tulus itu nggak peduli seberapa beratnya. Mereka tetap akan memberikan yang terbaik buat kamu. Mungkin, tapi saya nggak tahu harus gimana pak. Rasanya terlalu susah buat berubah. Semua ini udah jadi kebiasaan. Berubah memang gak gampang, Nak. Tapi kamu harus mulai dari langkah kecil. Kamu gak perlu sempurna, cukup niat buat jadi lebih baik. Itu aja udah cukup buat bikin orang tua kamu bangga. Terima kasih ya pak. Saya pulang dulu, sudah malam nih. Pikirkan kata-kata saya, Nak. Hidup ini lebih dari sekedar hari ini. Kamu masih punya kesempatan buat memperbaiki semuanya. Malam itu Dava melangkah pergi. Kata-kata Pak Heru menyentuh hati kecilnya, tapi butuh waktu untuk memadamkan api ego di dalam dirinya. Bu, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Udah dari tadi aku perhatiin, kamu kelihatan gak sehat. Aku nggak apa-apa pak, cuma kecapean aja. Udah biasa kok, nanti juga sembuh. Udah bu, kamu gak usah dagang hari ini. Istirahat aja di rumah, biar aku yang jualan kalau perlu. Gak bisa pak, kalau aku nggak dagang hari ini nanti uang belanja kita kurang. Lagian cuma dagang kecil-kecilan gini aja kok capek. Bu, udah cukup. Kamu gak usah terlalu keras sama diri sendiri. Kamu ini sakit, tapi masih aja mikirin dagangan. Kita ini hidup buat apa kalau terus-terusan ngorbanin diri kayak gini? Pak, aku cuma gak mau lihat kita kekurangan. Dava masih butuh uang. Aku gak bisa diem aja. Dava yang harusnya mikirin itu bu, bukan kamu. Dia yang bikin hidup kita tambah susah, tapi kamu malah terus bela dia. Sampai kapan kamu mau terus kayak gini? Dia anak kita pak. Mau gimana pun aku gak bisa berhenti peduli sama dia. Aku juga sayang sama dia bu, tapi aku gak bisa terus-terusan diam melihat dia kayak begini. Kita kerja keras setiap hari, tapi dia malah gak peduli. Aku gak tahu lagi harus gimana. Dava tak sadar bahwa ibunya sedang berjuang melawan rasa sakit demi keluarganya. Bu, aku butuh uang lagi. Besok ada acara sama teman-teman. Dava, kamu sadar nggak? Tiap hari kamu cuma minta uang, nongkrong, gak ada kerjaan. Sampai kapan kamu mau kayak gini? Pak, aku cuma minta uang aja, bukan ceramah. Kalau nggak mau kasih ya bilang aja, nggak usah panjang lebar. Kamu pikir uang itu datang sendiri, hah? Aku dan ibumu kerja keras setiap hari buat biayain hidup kamu. Tapi apa balasanmu? Kamu cuma jadi beban keluarga aja. Kamu cuma jadi beban keluarga ini. Beban keluarga. Jadi aku ini cuma masalah buat kalian. Kalau memang aku cuma beban, kenapa nggak usir aku aja dari rumah ini? Dava, jangan bicara begitu. Ayahmu cuma ingin kamu berubah. Dia sayang sama kamu. Aku nggak peduli bu. Kalau kalian nggak mau kasih aku uang,
Aku bisa cari di tempat lain. Aku nggak butuh kalian ngatur hidup aku. Aku mau minggat dari rumah ini. Dava, kenapa kamu seperti ini, nak? Kemarahan Pak Agus adalah puncak dari keputusannya. Tapi kata-kata yang tajam meninggalkan luka sangat dalam, baik untuk Dava maupun dirinya sendiri. Malam itu, Dava merasa semua orang melawannya, tapi di dalam hatinya kata-kata ayahnya terus terngiang. Beban keluarga. Aku cuma minta sedikit uang. Apa emang aku seburuk itu? Makan yang banyak ya, nak. Ibu selalu doain kamu sukses. Kenapa aku kayak gini? Aku bikin ibu sakit. Aku bikin ayah marah. Untuk pertama kalinya, Dava mulai merasakan rasa bersalah yang sesungguhnya, tapi ia belum tahu bagaimana mengubah segalanya. Dava, ada apa nak? Masuklah. Apa yang kamu pikirkan nak? Kenapa kamu datang ke sini? Pak, saya bingung. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya marah sama ayah saya, tapi saya juga tahu dia bener. Kemarahan itu wajar nak, tapi kamu sudah punya kesadaran itu sudah langkah pertama yang penting. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Pak. Saya hanya merasa hidup saya nggak punya tujuan. Semua yang saya lakukan hanya untuk cari kesenangan sesaat. Tapi saya capek, Pak. Saya capek jadi orang yang egois terus. Jadi kamu tahu apa yang salah. Itu sudah separuh dari perjalanan nak. Sekarang kamu hanya perlu memulai. Cobalah untuk memberi, bukan hanya menerima. Dalam memberi, kamu akan mencoba hal-hal yang lebih besar dari kesenangan sesaat. Di sini saya biasa mengajar anak-anak sekitar. Mereka datang ke sini untuk belajar hal-hal sederhana seperti membaca dan menulis. Kamu bisa bantu saya nak, tidak perlu hal besar. Cukup ajarkan mereka apa yang kamu tahu. Mungkin ini bisa jadi langkah pertama buat kamu. Tapi saya nggak tahu apakah mereka akan mau belajar dari saya. Saya nggak tahu apa yang bisa saya ajarkan. No, belajar itu bukan soal menguasai semuanya, tapi lebih tentang berbagi apa yang kita tahu. Dan kadang dengan berbagi, kita sendiri yang belajar banyak hal. Mungkin saya bisa coba. Dava mulai mengajarkan anak-anak yang datang ke rumah Pak Heru. Awalnya ia tampak kikuk dan canggung, namun anak-anak itu mendengarkan dengan antusias. Perlahan senyum mulai muncul di wajah Dava. Ia merasa dihargai saat melihat anak-anak itu memperhatikan dengan seksama penjelasan yang ia berikan. Setiap hari mereka berhasil menyelesaikan tugas. Dava merasa ada kebanggaan yang tumbuh dalam dirinya. Dava mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam memberi bukan meminta. Perubahan ini mungkin lambat, tapi itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Dava tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berubah, meski harus melepas hal-hal yang dulu dianggap penting. Ia berniat menjual barang-barang itu agar dia memiliki uang pegangan. Hahaha, Dava, udah lama nggak nongkrong? Kemana aja kamu bro? Jangan-jangan udah punya pacar nih? Enggak, aku cuma sibuk aja. Aku mau ngomong sesuatu nih sama kalian. Ngomong apa? Jangan bilang kamu mau traktir lagi. Aku nggak nongkrong lagi, nggak minum-minum lagi. Aku mau berubah. Berubah? Kamu serius, Dava? Kamu tuh rajin nongkrong. Masa mau jadi anak baik-baik sekarang? Terserah kalian mau bilang apa. Aku nggak peduli. Aku cuma nggak mau terus kayak gini. Meninggalkan kebiasaan lama dan teman-teman yang salah adalah keputusan yang besar. Tapi Dava tahu ini harus dilakukan. Dava, kamu beneran gak mau nongkrong lagi ya? Kelihatan beda sekarang. Aku serius Lala. Aku lagi cari kerjaan. Kamu tahu tempat yang lagi butuh loker nggak? Wah, kebetulan banget. Bos di sini lagi cari orang buat bantu. Aku bisa kenalin kamu kalau kamu mau. Serius Lala, terima kasih ya. Dava, kamu kelihatan beda banget.
Sekarang udah nggak gondrong lagi. Seriusan udah berubah nih. Iya, sekarang aku udah kerja di toko yang sama kayak Lala. Aku juga lagi belajar ngatur uang sekarang. Kalau kalian punya tips, aku bakal seneng banget dengernya. Wah, si Dava udah berubah nih. Kita juga harus berubah lah, kurang-kurangin nongkrongnya. Oke, kalau kamu mau serius, aku mau bantu bikin rencana. Aku juga pernah ngalamin susah keuangan kayak kamu. Teman-temannya yang dulu menganggap remeh, kini mulai mendukung langkah Dava. Mereka melihat keseriusan yang tak pernah ada sebelumnya. Terima kasih, bos. Ini adalah gaji pertama Dava, hasil dari kerja kerasnya. Meski jumlahnya tidak banyak, ia merasa sangat bangga. Bapak, Ibu, aku punya sesuatu. Dava, kamu beneran berubah ya? Nah, ibu bangga banget sama kamu. Perjalanan Dava tidak berakhir di sini, tapi malam itu ia membuktikan bahwa perubahan selalu mungkin selama ada tekad dan cinta.